Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Amin, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Sumeneb. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 Kementerian Agama di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tag video pembelajaran sebagai salah satu tugas dari PPG tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan. Saya absen dulu ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 9. Nozil Ijmal Faiz, Adinda Mili Agustin, Andi Silvi, Aurelia Nuri, Berta Puji, Cahya Nur Rahmat, Faiza Al-Tafun Nisa, Idrizal Rami, Jolly Marvel, Khalifa Izzatil Jannah, Kiana Sinta, Raihan Firdaus, izin Modismen, Maufiratun Nisa, Nelly Amelia, Muhammad Imtiaz Rafiki, Muhammad Hafid Nabil, Muhammad Rizky Ramdan, Nadia Areta, Nordini Salwa, Nurul Lailiyah, Rakhela Khanza, Sabda Melana, Sarina Najat, Vanessa Virginia, Vina Mahabbatullah. Baik, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 2. Masih ingat bab 2 temanya tentang apa? Memenuhi janji, kemudian mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain. Nah, di bab 2 ini sebagaimana yang disampaikan bahwa bab 2 ini kaitannya dengan akidah atau tauhid ya. Jadi bab 1 kemarin kita sudah membahas tentang Al-Quran hadis. Nah, di bab 2 ini kita membahas tentang akidah, tentang tauhid. Maka pembahasannya adalah di bab 2 ini memenuhi janji, mensyukuri nikmat, kemudian menutup aib orang lain, dan memelihara lisan. Pertanyaannya, kenapa kira-kira 4 subtema pembahasan ini masuk di bab 2, yang bab 2 ini membahas tentang akidah atau tauhid? Ada yang mau jawab?
Kenapa? Pembahasan tentang memenuhi janji, kemudian dan mensyukuri nikmat, menutup aib orang lain, dan menjaga lisan, itu masuk di bab 2, yang bab 2 adalah pembahasan tentang akidah atau tauhid. Kira-kira apa hubungannya? Ada yang mau jawab? Kais? Oh ya, abang, silakan nih. Karena termasuk cabang-cabang iman. Vina mau jawab? Enggak. Oh, sama jawabannya. Oh, jawabannya sama. Apa yang disampaikan oleh temannya Pak Is tadi, bahwa pembelajaran kita di bab 2 ini tentang pembahasan mensyukuri nikmat, menempati janji, menutup aib orang lain, dan menjaga lisan, itu termasuk dari pembahasan bab 2 yang membahas tentang tauhid atau akidah, karena memang empat hal ini termasuk dari syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Kemarin di kelas 10 ada ya pembahasan tentang syu'abul iman, cabang-cabang iman. Dalam hadis ada hadis yang berbunyi cabang iman itu dibagi menjadi 63, 64, ada yang berbunyi 77, yang kemudian dikelompokkan menjadi 3. Ada cabang iman dengan hati, cabang iman dengan lisan, cabang iman dengan perbuatan. Dari 77 itu kemudian dikelompokkan lagi menjadi 3. Nah, salah satu dari yang 77, empat hal yang akan kita bahas sekarang. Nah, 4 hal ini yang akan kita bahas di bab 2 ini: memenuhi janji, menutup aib orang lain, mensyukuri nikmat, dan memelihara lisan. Nah, akan kemudian kita bahas, saya bagi per kelompok saja. Jadi setiap anak nanti membahas masing-masing tema pembahasannya, dan kita bahas bersama. Saya bagi kelompoknya dulu ya. Kelompok pertama itu Pak Is ya, kemudian Berta, Marvel, Vira, Rizky, Vela, dan Vina ya, kelompok pertama itu ya. Kemudian kelompok 2 itu Dinda, Cahya, Iva, Amel, Nadia, dan Sabda. Itu kelompok 2. Kemudian kelompok 3 adalah Anggi, Ica, Sinta, Raffi, Ria, dan Sarina. Yang terakhir kelompok 4 itu adalah Aurel, kemudian Romi, Dani, Royhan Firdaus ya, kemudian Hafid, Nurul, dan yang terakhir Vanessa. Nah, kelompok pertama nanti membahas tentang memenuhi janji. Kelompok kedua ini membahas tentang mensyukuri nikmat. Kemudian kelompok 3 ini membahas tentang memelihara lisan, dan kelompok 4 membahas tentang menutup aib orang lain. Paham ya? Nah, sudah saya bagi per kelompok. Silakan saat ini kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama boleh bangku paling utara, kemudian kelompok 2, kelompok 3 depan, kelompok 4 belakang. Kelompok pertama sini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sana.
Kelompok berapa di sini? Kelompok 1. Ini kelompok 1. Kelompok 2 sini. Kelompok 3 dan kelompok cukup bambunya ya. Kelompok berapa? Vina sini ya. Kelompok 1. Baik, sudah. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk membuat kanva tentang tema masing-masing, dan nanti akan presentasi satu persatu ke depan. Ini kelompok 4. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2, 3 dan 4. Kira kelompok berapa? Oh, kelompok 1. Oh ya, awas. Nah, saya kasih waktu 5 menit ya, silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya per kelompok tentang tema yang sudah dibagi per kelompok. Ini sudah dikirim ya. Mensyukuri nikmat ya. Nanti bisa bisa semuanya boleh maju atau perwakilan. Yang ini sudah selesai. Ini temanya tentang apa? Kejujuran, memenuhi janji. Yang di sini memelihara lisan ya, kelompok 3 ya. Aku di sini. Ini kelompok tentang apa? Menutup aib orang lain. Ya, baik. Silakan diskusikan kira-kira apa yang nanti akan dipresentasikan. Kalau bisa maju semua, kalau tidak bisa ya perwakilan saja. Ya. Boleh maju semua atau boleh perwakilan. Silakan kira-kira apa yang akan dibahas, dipresentasikan. Ya. Kelompok sini nanti diskusikan siapa yang mau maju, tapi lebih baik maju semua. Perwakilan juga tidak apa. Silakan kira-kira apa yang mau disampaikan, dirembuk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok sini diskusikan tanya jawab terakhir saja. Untuk presentasi kelompok tidak ada. Ya, sama-sama. Jadi diskusikan siapa yang mau maju, tapi lebih baik maju semua. Maju semua itu lebih baik. Kalau tidak mau maju, yang penting ada yang jadi perwakilan. Diskusikan apa yang kiranya akan disampaikan. Tapi KCBN.
Udah ya? Siap? Oh belum, silakan diskusikan dulu. Ini mau mandi semua? Oh, semua ya? Oh, mandi semua ya, baik. Kelompok sini? Maju semua? Kelompok sini maju semua? Luar ya? Perwakilan atau maju semua? Iya. Kelompoknya maju semua? Hafid lagi-lagi sendiri. Oh, izin. Baik, mungkin ada yang sudah siap. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 siap. Baik, kelompok 1 siap ya? Insya Allah siap. Silakan yang lain sambil lalu berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan dengarkan hasil dari diskusi kelompok 1. Kelompok 1 ini akan maju untuk memberikan hasil pekerjaannya. Silakan kelompok 1 boleh maju. Berdiri boleh. Silakan bisa dimulai kelompok 1. Yang lain mohon untuk disimak. Silakan kelompok 1. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Serta benar termasuk dalam hidup orang penting. Bidangnya kepercayaan, berusaha menemukan pintar bersemangat dan berdikati, berusia dan akhirat, menyebutkan kehidupan dunia dan janji di akhirat. Satu, tanamkan pemikiran selalu berdasar benar dan tidak berdasar dan tidak berdasar zaman. Dua, tanggung jawab berusaha menepati waktu dan tugas yang dikerjakan. Tiga, disiplin melalui dengan kegiatan dan empat, menghargai orang lain, menyadari bahwa dia yang tepati adalah bentuk orang lain. Oh ya, ada yang mau bertanya? Ini ada dari kelompok 1 membuka sesi tanya jawab katanya. Barangkali ada yang mau bertanya. Tidak ada? Oh, Hafid. Oh ya, silakan. Jangan ke saya ya, ke temannya Hafid. Silakan Hafid. Oh iya, yang lain mungkin ada yang mau bertanya, mau ditanyakan? Ada? Oh ya, Hafid, silakan. Bagaimana jika memang sengaja Ada pertanyaan ini dari Hafid, bagaimana jika ada orang yang secara sengaja bagaimana jika ada teman yang memang sengaja bagaimana ketika ada orang atau teman dengan sengaja ingkar janji atau mengingkari janjinya? Mau dijawab silakan. Atau mau pas dulu? Mau dijawab? Oh ya, silakan. Silakan. Tadi ada temannya yang bertanya, Hafid itu bertanya bagaimana ketika ada orang yang sengaja ingkar janji. Ini yang ditanyakan apanya, Hafid? Sikap kita atau hukum dalam Islam gimana? Oh, sikap kita. Nah, bagaimana sikap kita pada teman yang sengaja mengingkari janji?
4. Melakukan perbuatan yang salah, sebaiknya bisa ingatkan untuk kembali melakukan hal yang benar. Baik. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada? Boleh silakan ditutup kelompok 1. Dan terima kasih atas perhatiannya dan lalu dari kelompok 1 ini memberikan izin atau itu saya ingin memberikan satu malam-malam terdengar itu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1, silakan boleh kembali ke tempatnya. Baik, kelompok 1 tadi membahas tentang memenuhi janji. Sudah agak banyak yang disampaikan. Nah, saya taukid lagi ya, saya perjelas lagi tentang silakan. Tentang memenuhi janji dari kelompok 1. Nah, ini dalilnya tadi juga disampaikan oleh teman-teman kita di kelompok 1 tentang dalil Al-Qur'annya dan hadisnya tadi. Nah, ini juga ada di Quran surah Al-Isra ayat 34, kemudian hadis riwayat Bukhari yang dua-duanya ini merupakan dalil nakli ya, dalil nakli yang menjelaskan bahwa begitu pentingnya kita untuk memenuhi janji. Kemudian pengertiannya tadi juga sudah disampaikan, pengertian dari memenuhi janji. Janji itu adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Maka ketika kita mengucapkan janji, ya wajib hukumnya dalam Islam harus dipenuhi. Karena ada istilah janji itu adalah hutang. Nah, kalau hutang berarti wajib dan harus dibayar. Dan itu ya tidak hanya terutama hutang itu tidak hanya berbicara tentang masalah finansial, tidak hanya berbicara tentang uang, tetapi salah satunya adalah janji. Jadi kalau kita punya hutang janji, nah berarti kita harus wajib membayarnya. Nah, itu ada perkataan bahwa kenapa janji itu wajib untuk dilakukan. Yang pertama karena janji adalah hutang. Yang kedua, memenuhi janji itu adalah wujud dari iman. Wujud dari iman kita. Kalau orang kemudian belum bisa memenuhi janji, maka imannya masih perlu dipertanyakan. Artinya, ya imannya masih belum 100% penuh. Ada separuh mungkin ya. Kemudian janji itu adalah wujud dari sikap tanggung jawab. Orang yang kemudian memenuhi janji bisa dipastikan bahwa orang tersebut adalah orang yang bertanggung jawab. Makanya tanda-tanda orang munafik itu ada 3 tadi ya. Tanda-tanda orang munafik ada 3 katanya. Yang pertama, ketika dia berbicara, dia berdusta, suka bohong. Yang kedua, ketika berjanji suka ingkar, mengingkari. Kemudian yang ketiga adalah ketika diberi kepercayaan, diberi amanah, dia berkhianat. Maka dalam Islam, dalam agama kita, ketika kita punya janji kepada orang lain, ya silahkan imbuhi atau ucapkan
dengan kalimat insya Allah. Jadi kita mau janji ketemuan dengan teman, silakan ucapkan dulu insya Allah saya nanti bisa. Kenapa? Karena kita tahu artinya insya Allah apa? Jika Allah berkehendak, jika Allah menghendaki, ya benar. Indika sya'a berkehendak Allah, siapa Allah. Artinya bahwa walaupun kita yakin akan hadir ketika kita punya janji dengan teman kita, dengan seseorang, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, 1 jam setelah ini atau berikutnya. Nah, kita tidak tahu. Makanya kemudian ketika kita mengucapkan janji, silakan ucapkan insya Allah. Akibat orang yang ingkar janji, nah kira-kira apa? Pasti dijauhi temannya. Orang yang suka ingkar janji, janjinya selalu tidak ditepati, pertama dia akan dijauhi. Yang kedua, jelas temannya tidak senang ya, tidak senang, akhirnya dijauhi. Dan akan jarang ada orang yang memberikan kepercayaan karena sudah dikasih waktu, kesempatan untuk bisa memenuhi janjinya, ketika berjanji tetapi dia mengingkari, maka sulit orang lain akan percaya. Dan yang paling penting adalah selain mengingkari janji itu adalah termasuk tanda-tanda orang yang munafik. Ingkar janji adalah termasuk perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu, oleh Tuhan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih sekali lagi untuk kelompok 1. Tadi pertanyaan Hafid tentang bagaimana ketika ada teman kita yang sengaja ingkar janji, sikap kita bagaimana? Sudah dijawab oleh Sela. Ya, yang pertama, silakan sebagai sesama muslim, sesama saudara, apalagi teman kita ya, silakan diingatkan. Pertama, mengingatkan. Yang kedua, bagaimana orang tersebut ya, tentu tadi termasuk orang yang munafik. Nah itu. Tidak ada lagi pertanyaan selain pertanyaannya Hafid? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya persilakan kelompok selanjutnya untuk menyampaikan materinya. Kelompok 2 ini mensyukuri nikmat. Ya, kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Ada 4 orang. Boleh maju ke depan, silakan. Kenapa? Ya, enggak apa-apa, silakan. Silakan, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedua, hikmat kognitif, yaitu keimanan, akal, dan ketenangan. Yang ketiga yaitu hikmat lingkungan, yaitu keluarga, murid, teman baik, dan alat kerja. Yang kelima yaitu contoh penerapan hidup. Yang pertama ada menyukuri kenikmatan, yaitu beribadah, berolahraga, dan membantu orang lain. Yang kedua, menyukuri rezeki, yaitu bercerita, berbagi, dengan yang membutuhkan. Yang ketiga, menyukuri waktu luang, yaitu belajar, membaca Al-Quran, dan kegiatan perpustakaan. Yang keempat, menyukuri pancasila, yaitu melihat keindahan, dengan baik, mendengar hal baik, dan berkata baik. Selanjutnya ada materi yang ketiga, yaitu yang keenam, artinya tidak tertutup. Satu, akan menjadi goresan dan tidak secara jadi saya mau cerita atau nanti hari itu masih belum berkumpul. Kedua, menjauh dari waktu juga dapat mengajar segala kegiatan. Yang ketiga, kesimpulannya adalah merupakan yang mendapatkan kebaikan bahwa yang benar. Saya memperhatikan lebih bertambah dan lebih berkah. Tadi biasa sendiri saat bersyukur atas jalan Jumat baik kecil maupun besar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sudah beberapa kata saya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan di kelas untuk kelompok 2. Baik, terima kasih kelompok 2. Kelompok 2 ini membahas tentang bersyukur ya, atau mensyukuri nikmat. Nah, silakan sebelum kita bahas ada video yang boleh kita tonton.
Baik, kita bahas pembahasan dari kelompok 2 tentang bersyukur. Tadi sudah nonton videonya ya? Sudah punya pandangan kira-kira? Coba bagaimana tanggapan kalian tentang video tadi? Silakan. Oh, Arek. Nadia Areta tadi disampaikan bahwa orang itu kadang memang selalu tidak puas dengan apa yang dimiliki. Itu dari sisi apa ya? Dari sisi memandangnya fitrahnya manusia yang selalu merasa kurang. Silakan yang lain tentang video tadi. Ya, Tina, Vela, Faiz, ada? Apa sih makna dari bersyukur itu? Apa bersyukur itu? Apa? Apa sih? Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya, pengertian dari bersyukur sendiri kira-kira apa? Baik. Dengan kata lain, bersyukur itu adalah menerima dengan lapang dada, dengan hati yang luas, apapun yang diberikan oleh Allah dan apapun yang kita miliki. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang kurang bersyukur karena kita selalu melihat pada orang yang lebih. Maka dalam hadis ada yang disampaikan begini, dalam urusan dunia silahkan lihat kepada mereka yang ada di bawah kita. Jadi contoh tadi di video ada yang punya sepeda, ya harusnya dia melihatnya kepada orang yang tidak punya sepeda, yang jalan kaki. Maka di situ akan timbul rasa syukur. Jangan melihat pada orang yang naik sepeda motor. Ketika kita melihat pada sesuatu yang lebih dari kita dalam urusan dunia, maka tidak akan pernah sampai pada kata bersyukur. Nah, itu dalam urusan dunia. Tetapi hadis ini ada lanjutannya. Dalam urusan ibadah silakan melihat pada yang lebih dari kita, agar kita juga termotivasi untuk melaksanakan ibadah itu dengan lebih baik lagi. Misal, kalau urusan dunia tadi, orang punya sepeda, jangan melihat pada yang punya sepeda motor, tapi lihat pada yang jalan kaki yang tidak punya sepeda. Tapi kalau urusan ibadah, jangan melihat pada teman kita yang teman saya tidak sholat, misalkan saya juga mau ikutan, jangan. Tapi lihat pada yang lebih dari kita. Oh, si A ternyata sholat waktunya dilaksanakan di masjid, di mushola berjamaah. Nah, saya juga harus bisa seperti dia. Nah, itu ya. Nah, ini dalilnya. Dalil yang lain sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Mungkin sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu kata Allah. Jadi kata Allah, ketika ada orang lain syakartum, jika kalian semua bersyukur, la azidannakum, maka kata Allah, saya akan menambah nikmatku, kata Allah. Jadi ketika kita punya sesuatu disyukuri, insya Allah akan ditambah oleh Allah. Bertambah itu bukan masalah tentang jumlah saja,
tapi banyak hal. Tadi dibacakan, disampaikan oleh kelompok 2, syukur itu ada berapa? Ada 3 ya. Syukur dengan fisik, fisik, hati, benar. Oh, ada 4. Ada 3 kan? Apa saja tadi kelompok 3? Kelompok 2? Fisik, non fisik, dan lingkungan. Maka ketika kita bersyukur, tambahan nikmat Allah itu bukan hanya masalah jumlah saja. Jadi ada yang berupa fisik, itu mungkin berkaitan dengan jumlah. Orang sedekah 100.000 kemudian diganti dengan 700.000, itu berarti secara fisik ya, secara jumlah. Ada lagi secara non fisik, misalkan contohnya apa di situ? Keimanannya makin mantap, makin bertambah, itu yang non fisik. Rasa bersyukurnya makin besar, makin banyak, itu namanya non fisik. Yang terakhir lingkungan, berkaitan dengan lingkungan. Misalkan orang yang selalu bersyukur, maka hubungannya dengan keluarganya tambah harmonis, dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan teman-temannya. Nah, itu bagian dari la'azi dan nakin, kata Allah. Jadi Allah akan menambah nikmatnya. Sekali lagi, nikmat itu bukan hanya berupa jumlah, tapi ada banyak. Lanjutan dari ayat ini, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ketika kemudian kita mengingkari, maka adabnya Allah akan kita peroleh. Maka jangan sampai naudzubillah ya, kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Kata kuncinya adalah silahkan bersyukur terhadap apapun yang kita miliki, terhadap apapun yang diberikan oleh Allah, dalam kondisi seperti apapun. Karena tadi di akhir videonya ada catatan, apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Karena apapun yang kemudian diberikan oleh Allah itu sudah terbaik bagi kita menurut Allah, bukan menurut kita. Itu makna bersyukur ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini pengertiannya. Jadi syukur itu hanya berterima kasih. Ya, berterima kasihnya dengan apa? Dengan berbagai macam cara. Minimal syukur itu, berterima kasihnya kita itu dengan 3 hal. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan perbuatan, kemudian yang ketiga dengan hati. Misalkan dengan lisan cukup mengucapkan kalimat hamdalah ketika dapat nikmat alhamdulillah. Dengan perbuatan apa contohnya? Bersedekah. Apalagi? Beribadah. Misalkan kita sudah dapat nikmat sehat, ya kita manfaatkan nikmat sehat ini untuk ibadah. Itu bersyukur dengan perbuatan. Coba yang ketiga, bersyukur dengan hati. Apa contohnya? Kalau dengan lisan tadi kan alhamdulillah, dengan perbuatan ya berbuat amal baik dan lain semacamnya. Kalau dengan hati, apa contoh bersyukur dengan hati? Apa kira-kira? Pak Ibu Sadi selalu apa? Selalu mengingat Allah, berzikir ya, bukannya itu perbuatan ya. Misalkan kita zikiran, kita bertasbih, istighfar dan lain semacamnya, itu masuk perbuatan atau hati kira-kira? Perbuatannya. Coba bagaimana cara bersyukur kita dengan hati? Puas, tidak iri, ikhlas ya, ikhlas tidak iri. Apa? Tidak berburuk sangka, ikhlas, tidak iri dan lain semacamnya.
Apa poinnya? Kalau hati itu kan urusan keyakinan ya. Jadi kalau bersyukur dengan hati itu bagaimana caranya? Harus yakin bahwa apa yang kita miliki semuanya dari Allah dan milik Allah. Nah, itu yang perlu ditekankan. Dari Allah dan milik Allah. Artinya ketika kita sudah mendapat sesuatu, kita punya mobil, kita punya sepeda motor terbaru dan lain sebagainya, yakini bahwa itu adalah hanya titipan, karena itu adalah dari Allah dan milik Allah. Yang susah itu kalau milik. Kalau kita yakin, oh ini dari Allah, tapi kalau milik Allah ini yang agak susah. Kenapa? Karena kadang orang ketika dalam hatinya kurang meyakini bahwa apa yang kita miliki adalah milik Allah, ketika diambil oleh Allah, nah macam-macam gitu. Ada yang berutu, ada yang tidak ikhlas dan lain sebagainya. Tapi dia masih belum meyakini bahwa apa yang kita miliki sebenarnya adalah milik Allah. Semuanya hanya titipan. Kalau semuanya kemudian masuk dalam hati bahwa meyakininya dengan apa yang kita miliki adalah milik Allah, ya sama ceritanya kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yang punya banyak hewan ternak, ada unta, ada sapi, kambing, ribuan. Nah, ketika ada orang yang datang, wahai Ibrahim, gimana kalau saya ambil alih? Apa kata Nabi Ibrahim? Silakan, tidak apa-apa. Jadi kayak enteng, karena sudah meyakini apa yang dimiliki sebenarnya adalah milik Allah. Paham ya? Nah, ini tentang bersyukur, itu tadi pengertiannya. Kemudian macam-macam nikmat ya, tadi sudah juga disampaikan. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Maka wajib hukumnya kita bersyukur. Sudah ditakdirkan lahir di keluarga yang beragama Islam, dan sampai hari ini iman kita masih terjaga. Coba dibayangkan bagaimana kalau misalnya kita lahir di keluarga yang nonis atau non-muslim, non-Islam. Insya Allah kita tidak kenal dengan Islam. Jadi itu nikmat terbesar. Nikmat yang kita peroleh, nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Yang kedua adalah nikmat diberikan ruh dan nyawa. Sampai hari ini yang masih bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Kemudian ini yang tak kalah penting, nikmat diberi anggota tubuh yang lengkap. Kalau kita perhatikan saudara kita ya, ada yang mungkin ke pasar, itu di pintu masuk sebelah utara biasanya ada di situ. Ada saudara kita yang oleh Allah diberi nikmat lain. Jadi kalau kita membandingkan dengan mereka, nah ini kita sudah diberi nikmat yang luar biasa. Ada saudara kita yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki, bahkan tidak punya kedua-duanya tangan dan kaki. Maka nikmat ini juga harus kita syukuri ya, diberi nikmat lengkap anggota tubuh oleh Allah. Ya, bagaimana cara mensyukurinya? Tadi digunakan dengan sebaik mungkin, dengan hal-hal yang baik, untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kemudian sebaliknya. Kemudian nikmat kesehatan. Yang terakhir nikmat harta benda atau kekayaan, ini biasanya. Nikmat sehat juga seringkali ya, kalau kita berpikir sebenarnya kita bisa menghirup udara, oksigen itu sudah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada saudara kita yang masih butuh bantuan oksigen, tabung gas oksigen untuk bisa bernafas dengan baik. Nah, ini nikmat yang kita terima dan wajib hukumnya kita syukuri ya. Renungkan kemudian syukuri. Ya, cara bersyukurnya tadi dengan dimanfaatkan sebaik mungkin.
Nah ini cara bersyukurnya berpikir, merenungkan. Nah kadang kita jarang merenungkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Qanaah, apa qanaah? Qanaah, tahu? Qanaah itu menerima. Jadi apa ya istilahnya, dikasih besar ya alhamdulillah, dikasih kecil ya alhamdulillah, pokoknya kita terima. Itu namanya qanaah. Mana? Menerima dengan lapang dada, itu namanya qanaah. Kemudian sujud syukur. Nah ini salah satu bagian dari ekspresi ya, untuk menampakkan syukur kita, berdoa, berterima kasih, dan lain semacamnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, nah kita ke kelompok 3. Tadi sebelumnya biar apa namanya tidak bosan, silakan bisa berdiri dulu. Bisa berdiri sebentar. Melatih konsentrasi. Silahkan lakukan apa yang saya ucapkan. Silahkan lakukan apa yang saya ucapkan. Tetapi ketika ada bahasa silahkan, ya kalian lakukan. Kalau tidak ada, berarti jangan dilakukan. Paham? Baik, konsentrasi ya. Selamat pagi. Boleh duduk? Hebat ternyata kan. Silahkan pegang TV-nya. Pegang hidungnya. Nah, yang merasa sudah memegang hidung silakan boleh duduk. Tadi yang merasa memegang hidung boleh duduk. Atau yang tidak bergerak sama sekali boleh duduk. Silahkan duduk. Boleh berdiri. Silakan berdiri sekali lagi. Baik. Terima kasih, kalian luar biasa. Tepuk tangan. Nah, yang tepuk tangan silakan duduk. Yang tepuk tangan silakan duduk. Ada yang tidak tepuk tangan? Ada? Ada perintah silakan tidak? Tadi ada perintah silakan. Tidak ada, berarti tidak usah tepuk tangan. Masih ada 4 orang, luar biasa. Ini yang cukup konsentrasi. Boleh turun? Enggak ya? Baik, silakan boleh duduk kembali. Baik, terima kasih. Itu sekedar permainan kecil. Ada beberapa anak, 4 anak yang masih bertahan sampai intinya kan tadi, kalau misalkan ada kata silakan baru dilakukan, kalau tidak ada ya jangan dilakukan. Nah, selanjutnya silakan untuk kelompok pembahasan tentang menjaga lisan. Kelompok berapa? 3, silakan maju kelompok 3. Silakan boleh kelompok 3.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Diana Susana Jelas selaku moderator. Sebentar karena saya. Saya Muhammad Sinjata Tinggi. Saya Salini. Baik, kami akan menjelaskan tentang berbicara. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh dalam kehidupan ini, kita adalah salah satu tempat kita bergaya dengan lisan kita bisa membaca kebaikan, namun juga bisa menimbulkan kemungkinan bisa digunakan sembarangan. Oleh karena itu, memelihara lisan adalah sifat hati-hati dalam berbicara, menimbang apa yang diucapkan dan memastikan ucapan tidak menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Materi yang kedua yang kita akan disampaikan oleh Dian. Tolong hidupkan. Tentang perilaku menginginkan, ada banyak cara sederhana yang diberikan seseorang untuk menjaga dirinya. Misalnya, selalu dikatakan dulu dalam setiap kesempatan, karena kejujuran membawa kesenangan dan kepercayaan. Selain itu, mengucapkan salam kepada sesama dalam bentuk sekaligus mempererat persaudaraan, menyadari orang lain jika melakukan cara yang baik, dan mengkelompokkan dan menyakiti perasaan. Hal lain yang bisa dilakukan adalah banyak baca Quran, berzikir dan berdakwah. Semua ini membuat kita menjadi sarana untuk kita.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus untuk kelompok 3. Topik kita yang ketiga adalah tentang jaga atau memelihara lisan. Baik, ini ada video lagi. Silakan ditonton baik-baik. Baik, saya potong videonya, tapi inti dari video ini sudah tersampaikan. Tadi ada anak kecil, ya, yang kemudian katanya sedang ngomong orang lain di depan. Nah, ini bagian dari materi kita, pembahasan kita yang ketiga. Tema kita yang ketiga adalah memelihara lisan atau menjaga lisan. Memelihara lisan atau menjaga lisan. Pertama ada dalilnya. Sebenarnya dalil yang lain ada di hadis Rasulullah yang berbunyi
salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya seseorang itu bergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Orang kalau mau selamat ya harus bisa menjaga lisannya. Kenapa? Kenapa yuk? Karena omongan ya lisan, omongan itu lebih tajam dari pedang ya, dari tajamnya pedang. Kadang kalau kita luka karena senjata tajam, mungkin hanya fisik kita, dikasih obat sehari mungkin sudah sembuh, selesai. Tetapi ketika ada omongan orang lain, perkataan orang lain yang menyakiti hati, maka apa yang terjadi? Hati yang sakit dan akan selamanya sulit untuk dilupakan. Ya benar. Benar. Jadi kalau hati yang sakit ini akan agak lama untuk menyembuhkan lukanya. Makanya harus hati-hati ketika kita berbicara. Jangan sampai melukai perasaan atau hati orang lain. Ya, menjaga lisan banyak ya, banyak caranya. Yang pertama adalah jangan sampai kemudian berkata yang berlebihan. Lebih baik hadis yang dibacakan oleh kelompok tadi ya, lebih baik berkata yang baik atau diam. Jadi kalau kita mau berbicara silakan bicara yang baik. Kalau tidak mau bicara yang baik, lebih baik diam. Nah itu hadis ya. Jadi ini cara menjaga lisan kita. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, apa yang akan terjadi? Yang pertama, tentu akan dijauhi oleh orang lain. Yang kedua adalah hatinya akan kasar atau apa ya, tidak bisa menerima wejangan atau nasihat-nasihat baik, akan keras. Jadi orang yang suka ngomong ngelantur, ngomong sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan ngomong yang buruk-buruk, nah ini hatinya, akibatnya salah satunya adalah akan keras. Ketika hati keras, maka akan sulit untuk menerima nasihat-nasihat baik dari orang lain. Paham? Nah, itu ada 3 pembahasan sudah. Untuk ke yang keempat mungkin bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya minggu depan ya. Nah, sebelum diakhiri, ini ada sekedar latihan kerja kelompok. Silakan per kelompok diskusikan ya. Ada gambar di situ, ada juga petunjuknya. Nah, silakan saya kasih waktu 2 menit ya. Enggak, diskusikan di kelompoknya. Kira-kira itu kan gampang, cuma memperhatikan gambar. Kira-kira gambar mana yang cocok.
Sudah? Sudah diamati gambarnya di situ? Oh bentar ya, ya silakan. Sudah? Sudah ya? Tidak apa-apa, silakan. Sudah ya? Oh bentar. Sudah? Bentar. Ada yang sudah? Combo 2 sudah? Combo 3? Sudah? Combo 4? Belum. Nanti hasil dari pekerjaan kelompoknya, lembar kegiatan kerja ini dikumpulkan ya. Kita bahas dulu. Sudah? Combo 2 belum? 2 dan 4 belum? Oh tinggal 1. Combo 4 tinggal berapa? Tinggal 2. Kan petunjuknya jelas ya. Ada gambar, kemudian kita hubungkan dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Sertakan alasannya. Kenapa misalkan gambar yang ini temanya tentang ini. Baik, saya mulai dari kelompok 4. Kelompok 4 yang sudah gambar mana? 1, 2. Coba gambar 1. Ini kira-kira membahas apa? Memenuhi janji. Ada alasan yang bisa disampaikan?
Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok 2. Kelompok 2. Selain ini, gambar yang sudah, oh semuanya sudah. Baik. Mau pilih yang mana? Ini ya. Silakan. Ini kira-kira membahas tentang apa? Oh, iya. Oke. Kelompok, tepuk tangan dulu. Kemudian kelompok 3. Mau pilih gambar yang mana? Silakan, kelompok 3 mau pilih gambar yang mana? Burung dan oh, yang burung. Ini tentang apa kelompok 3? Oh iya, memelihara lisan ya. Karena ada gambar burung, 2 burung yang mungkin dalam gambar ini burung yang kena apa ini? Kena cangkraman ini karena sering bunyi dan mengganggu pada temannya. Baik, berarti kelompok 1 yang terakhir ini gambar yang ini ya. Ini jelas apa? Oh, terbalik. Alasannya? Ya, versi yang berbeda, tapi semuanya benar. Ya, masuk akal semuanya. Kalau ini kan lebih cenderung kepada ketika orang ngomong bersama, dia lebih membicarakan orang lain. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Pembahasan kita kalian sudah luar biasa. Pembahasan kita tentang tema ini memenuhi janji, menutup aib orang lain, yang belum sempat dibahas. Insya Allah kita bahas minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Kelompok terakhir ya, kelompok 4 yang sudah kita bahas, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan memelihara lisan. Insya Allah sudah paham semuanya. Tadi sudah disimpulkan pula apa yang menjadi pembahasan dari masing-masing kelompok. Terakhir, ada satu orang yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Ada? Silakan. Reta. Ayo. Ya. Baik, tepuk tangan. Terima kasih. Pertemuan kita kali ini tadi sudah disimpulkan secara bersama-sama. Pembahasan kita tentang memenuhi janji, menutup aib orang lain, mensyukuri nikmat, dan memelihara lisan sudah kita simpulkan secara bersama-sama, dan saya berharap kalian bisa memahami. Yang terakhir, sebelum diakhiri, sebelum saya tutup,
Untuk latihan soal, filenya sudah saya kirim ke Vina, nanti biar di share di grupnya, kemudian dikerjakan untuk melatih sejauh mana kalian memahami apa yang sudah disampaikan barusan. Sudah ya? Terima kasih. Saya akhiri. Silakan kita baca doa dulu. Ya, terima kasih. Insya Allah ketemu lagi minggu depan pertemuan selanjutnya. Dari saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Semoga ilmunya barokah dan manfaat.